Masih bersama kami di Pelepasan Tim Mudik Gesit 2026. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi dong untuk Pelepasan Tim Mudik Gesit 2026. Itu dia ya Rea. Nah, semangatnya mana nih teman-teman yang ada di sini. Nah, tapi sebelum kita melepas tim mudik untuk liputan arus mudik Lebaran 2026 kali ini Reza, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mas Andi Budiman, CEO KG Media. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Polisi Faizal, Direktur Utama Jasa Marga Bapak Rifan Ahmad Purwantono, Direktur Utama Jasa Raharja Bapak Muhammad Awaludin, kemudian Direktur Utama Jasa Raharja Putra Bapak Abdul Haris, Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Bapak Rudi Irawan, serta rekan-rekan jurnalis dan seluruh tim liputan mudik KG Media yang saya banggakan. Hari ini kita berkumpul untuk melepas rekan-rekan wartawan se-KG Media yang akan segera menjalankan tugas penting, yaitu meliput arus mudik tahun ini. Momentum mudik selalu menjadi peristiwa besar di Indonesia. Ini bukan hanya tentang pergerakan jutaan orang yang kembali ke kampung halaman, tetapi juga kisah tentang harapan, kebersamaan, dan perjuangan di perjalanan. Di tengah momen besar ini kami percaya bahwa peran jurnalis menjadi sangat penting. Rekan-rekan jurnalis menghadirkan informasi yang akurat dan cepat, sehingga informasi ini membantu pemudik memahami kondisi perjalanan, mengambil keputusan yang tepat, serta tetap aman selama perjalanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang akan bertugas, baik di lapangan, di jalur darat, terminal, stasiun, di pelabuhan, di bandara, dan juga di titik-titik strategis lainnya. Tugas ini tentu tidak ringan, teman-teman wartawan akan bekerja di tengah keramaian, di tengah tekanan waktu dan juga situasi yang seringkali berubah cepat. Namun kami yakin dengan profesionalisme, kolaborasi tim, serta semangat jurnalisme yang selama ini kita pegang bersama, teman-teman akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Namun saya juga ingin mengingatkan beberapa hal kepada teman-teman wartawan. Pertama, selalu utamakan keselamatan diri dan juga keselamatan tim dalam bertugas. Kedua, pegang teguh prinsip jurnalisme, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Ketiga, selalu jaga kekompakan dan komunikasi di dalam tim agar tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh jajaran kementerian, Polri, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan seluruh unsur pemerintah yang telah bekerja keras mempersiapkan infrastruktur dan pengamanan bagi masyarakat Indonesia yang akan mudik. Semoga arus mudik tahun 2026 ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Akhir kata saya mengucapkan selamat bertugas kepada tim liputan mudik KG Media. Kami nantikan laporan-laporan terbaik dari lapangan dan semoga ikhtiar bersama ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CEO KG Media Mas Andi Budiman. Dan saudara, mudik itu bukan hanya sekedar perjalanan pulang kampung. Mudik adalah perjalanan hati, perjalanan rindu untuk kembali ke akar budaya dan keluarga. Di balik hiruk pikuk jalan raya ada harapan, doa, dan cinta yang mengalir dari setiap pemudik. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, untuk menyampaikan pesan untuk para pemudik. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang mewakili Menteri Perhubungan, Direktur Lalu Lintas, Bapak Rudi Irawan, yang mewakili Kakor Lantas Polri, Brigjen Polisi Faizal, Direktur Utama Jasa Marga Bapak Rifan, Direktur Utama Jasa Raharja Bapak Awaludin, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentunya yang sangat kita hormati dan banggakan para pimpinan dan keluarga besar
Kompas KG Group yang kita sama-sama mengapresiasi. Hari ini kita akan melepas tim mudik gesit Lebaran 2026. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada CEO KG Media, Bapak Andi Budiman. Terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudik hanya terjadi setahun sekali. Dan ini merupakan tradisi, budaya khas Indonesia. Bukan sekedar kita mengatur perjalanan atau lalu lintas, tapi ini juga ada perjalanan hati, perjalanan harapan untuk bertemu dengan sanak saudara, keluarga tercinta di kampung halaman setelah kurang lebih 1 tahun tidak bertemu dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Oleh karena itu pemerintah akan terus memastikan bahwa mudik Lebaran tahun ini juga bisa berjalan dengan baik. Bahwa Presiden Prabowo Subianto juga terus menekankan pentingnya kita semua merencanakan dan mengelola arus mudik dan juga arus balik dengan aman, lancar, nyaman, dan sekali lagi mengutamakan keselamatan bagi semua. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan diri kita, keluarga kita, dan juga para pengguna jalan lainnya. Perlu kami laporkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, tahun ini akan terjadi 143,9 juta perjalanan selama Lebaran. Dan didominasi 52%-nya menggunakan kendaraan pribadi, diikuti dengan kendaraan roda 2, baru setelah itu bis umum. Itu untuk transportasi di darat. Artinya perlu dipastikan bahwa prasarana jalan, apakah itu jalan tol, jalan non-tol, utama maupun arteri menuju berbagai daerah, sebagai daerah asal paling banyak dari Jawa Barat dan Jabodetabek, sebagai daerah tujuan paling banyak adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga kita pastikan Trans Jawa jalan-jalannya dalam kondisi yang prima. Itulah mengapa kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengkoordinasikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk bekerja bersama Jasa Marga tentunya memastikan jalan-jalan tersebut dalam kondisi yang baik. Kita memiliki DRU, Disaster Relief Unit, yang siap untuk dikerahkan dengan alat-alat beratnya, dengan materialnya untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Di samping itu tentu bukan hanya di darat, kita tahu bahwa masyarakat akan menggunakan kereta. Oleh karena itu kita juga pastikan prasarananya siap untuk digunakan, begitu pula untuk transportasi laut, antar pulau dan juga penyeberangan dan penerbangan. Kementerian Perhubungan dalam hal ini juga memastikan terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara kita siap. Memang yang perlu kita waspadai adalah faktor cuaca. Bisa menghambat perjalanan dan juga bisa membahayakan. Oleh karena itu kami juga terus monitor dan bersama seluruh stakeholders lainnya, terutama Korlantas Polri, dalam hal ini kita ingin memastikan titik-titik rawan termasuk bottlenecks yang selama ini terjadi di sana-sini itu bisa diurai. Ada rest area, ada buffer zone yang juga sudah dipersiapkan dengan baik. Pos-pos pengaman Polri, pos-pos kesehatan juga tergelar sepanjang rute mudik. Terkait penyeberangan yang paling padat tentunya di Merak Bakauheni, dan untuk daerah-daerah lainnya di luar Jawa juga kita pastikan mereka siap menerima para pemudik dari Jawa. Jadi 2 hal itu menjadi sangat penting. Kami mengucapkan terima kasih kepada KG Media, Kompas Group ini, baik Kompas TV, Kompas.com, Kompas Harian, juga Tribun News Network, yang telah berupaya dan setiap tahun tidak pernah absen. Bahkan tadi saya lihat
membuat peta jalur mudik yang setiap saat juga digunakan dengan baik. Ini menurut saya penting sekali walaupun sekarang serba digital. Justru kita kadang-kadang ringkes kalau punya satu peta yang bisa digelar setiap saat. Saya akhirnya ingin menyampaikan juga bahwa pemerintah juga berupaya untuk mengurangi biaya perjalanan dengan mengurangi tarif atau memberikan diskon tarif jalan tol di hari-hari yang sudah ditetapkan, kemudian juga 30% diskon untuk kereta, kapal, dan untuk pesawat 17 hingga 18% domestic economy. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih terjangkau bagi masyarakat, meringankan, dan dengan demikian tetap banyak yang melakukan perjalanan untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah dan juga pariwisata. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada KG Media, kepada Kompas Group yang telah menyiapkan tim Mudik Gesit ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat mudik kepada masyarakat sekalian. Sekali lagi nomor satu adalah keselamatan. Jaga diri baik-baik, kalau lelah berhenti sejenak, recharge lagi kemudian baru melanjutkan perjalanan. Dan terima kasih pula kepada para petugas di lapangan. Tepuk tangan kepada para petugas Polri kita. Tepuk tangan kepada para pengemudi bis kita. Terima kasih kepada para masinis, para nahkoda, para pilot. Di tangan mereka keselamatan kita juga dijaga. Dan semua yang bertugas, penjaga palang pintu kereta di lintasan sebidang, dan semua yang tidak selalu nampak bekerja pagi siang malam, berkorban juga, termasuk tim peliputan ini berkorban karena akan jauh dari keluarga, tapi insya Allah ini akan menjadi mata dan telinga yang baik dan memberikan informasi yang aktual, yang real time, yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di era digital yang seringkali kita bingung ini adalah hoax, fake news atau sebenarnya terjadi. Sukses untuk KG Media, sukses untuk Kompas dan untuk teman-teman yang bekerja hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Mas AHY, bahwa keselamatan nomor satu, mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita yang melakukan perjalanan mudik agar bisa sampai tujuan dengan selamat dan bahagia. Dan selanjutnya ini dia momen yang ditunggu-tunggu adalah penyematan berupa topi kepada teman-teman yang nantinya akan liputan di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia untuk menyampaikan kabar teraktual seperti tadi Mas AHY sampaikan, dan juga kabar yang real untuk pemirsa Kompas TV dan juga KG Media. Betul, pertama kita akan menyematkan topi untuk teman-teman dari Harian Kompas yang akan diwakilkan oleh Mas Haryo dan Direktur Jasa Raharja Putra Abdul Haris. Oke, selanjutnya teman-teman reporter dan juga kameramen ini, tepuk tangan dong buat semuanya yang sudah berada di sini dari kompas.com yang nantinya akan disematkan oleh Mas Amir dan juga oleh Brigjen Pol Faisal Dirgakum Korlantas Polri. Dari Tribun News yang akan disematkan oleh Mas Abdul Aziz. Oke, selanjutnya kami juga bersiap untuk penyematan topi dari Kompas TV yang akan dilakukan oleh Mas Yogi dan juga Mas Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Mas AHY untuk bisa menyematkan topinya. Selanjutnya kami dari Tribun Network kami persilakan untuk menyematkan juga yang akan diwakili oleh Mas Abdul Aziz dan Mas Andi Budiman. Itu dia. Berikutnya ada Kontan dari Kontan yang akan menyematkan adalah Mas Romanus. Dan dari Jasa Marga, perwakilan dari Jasa Marga, Direktur Jasa Marga. Oke, ini dia perwakilan dari Kompas TV yang disematkan oleh Mas AHY. Tepuk tangan dulu dong. Itu dia. Ini juga menjadi doa dan harapan bahwa teman-teman yang liputan bisa berjalan dengan lancar dan aman hingga kembali lagi ke kantornya masing-masing ya. Dan ini dia penyematan yang juga dilakukan dari Tribun Network. Selanjutnya dari Kontan yang diwakili oleh dari Pak Rifan ini sudah menyematkan, lalu juga dari Grid ya, dan juga teman-teman lainnya. Dari Sonora yang disematkan oleh Mbak Vivi dan juga di lalu lintas Jalan Kemenhub, Pak Rudi Irawan sudah juga menyematkan. Terima kasih. Boleh kita berfoto bersama teman-teman reporter, boleh madep ke depan untuk bisa agak menunduk sedikit. Nah ini dia. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh teman-teman yang akan melakukan liputan Mudik Gesit 2026.
Jempolnya jangan lupa jempol, boleh. Sudah difoto? Oke teman-teman. Senyumnya semeriah ya. 2 minggu ya teman-teman, semangat ya. Buat teman-teman yang liputan ya. Oke itu dia. Sudah foto-foto? Nanti seremonial. Kami persilakan untuk teman reporter dan juga kameramen untuk bersiap di mobil liputannya. Karena usai jeda kita akan kembali bagaimana nantinya seremoni untuk pelepasan Tim Mudik Gesit 2026. Pastikan Anda bersama kami.